Banyak orang tidak mengerti bentuk-bentuk pekerjaan iblis dalam kehidupan mereka. Orang berpikir kalau kerasukan setan baru ada iblis di dalamnya. Padahal sebenarnya bukan hanya itu aja. Ada level-level tertentu. Makanya di dalam Alkitab ada kadang-kadang Yesus berkata bahwa keluarlah engkau roh yang menyebabkan tuli dan bisu. Ada yang sampai seperti orang gerasa, dan ada juga yang legion yang berkata bahwa many, banyak. Jadi dalam diri seseorang yang dirasuki oleh setan ada level-level tertentu. Ada yang sampai tingkatannya banyak. Makanya sampai ada yang berkata legion, banyak. Tapi ada yang juga yang mungkin yang hanya menyebabkan sakit penyakit gitu. Nah, kita harus mengerti ya. Jadi banyak orang berpikir ini biasa, masalah biasa, tapi ada juga yang berpikir bahwa ini masalah mental atau psikologi. Contohnya, ada orang yang kecanduan sesuatu, sudah konsultasi dengan profesional gitu ya. Ada yang kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, kecanduan main game gitu, kecanduan masturbasi gitu. Banyak sekali ya bentuk-bentuk kecanduannya gitu. Nah, udah konsultasi beberapa kali tapi nggak ada efek yang signifikan gitu, nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, ada juga orang setiap malam itu mengalami teror gitu ya, seperti mimpi buruk gitu ya. Ini bukan sekali dua kali, tapi sering mengalami mimpi buruk begitu. Bahkan seperti diserang gitu ya. Ya, ada seperti attack gitu. Ada juga beberapa orang yang sering ditindih gitu. Jadi setiap kali dia seperti bangun, seperti ada yang menekan gitu ya. Ya, seperti ada yang menekan. Itu namanya paralyzed sleeping gitu ya. Seperti lumpuh badannya. Nah, ada juga orang yang di dalam mimpi itu bertemu dengan orang yang sudah mati. Kemudian diajak kemana. Nah, ada juga kasus-kasus lain yang bermimpi. Di dalam mimpi itu ada seperti spiritual spouse gitu, ada seperti pasangannya, dan di dalam mimpi itu dia berhubungan intim dengan orang tersebut di dalam mimpi itu. Nah, ada juga beberapa orang yang suka marah gitu ya, marah sampai seperti tak karuan gitu, bahkan bisa melukai dirinya dan juga melukai orang-orang yang terdekat. Ada juga beberapa kasus orang ini suka makan makanan aneh-aneh. Misalnya dia suka makan bedak, sabun, atau sering menggigiti kukunya, makan kertas, terus makan botol, aneh-aneh lah. Ada yang makan es batu gitu, dikunyah. Banyak sekali. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ada juga orang yang entah kenapa dalam waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu dia sakit, dan di bagian daerah tertentu, misalnya di bagian punggungnya gitu ya, kadang-kadang di bagian perutnya pada waktu-waktu tertentu. Ada juga orang yang sering kepikiran untuk bunuh diri gitu, karena terlalu depresi kah atau apa begitu, sering sekali kepikiran untuk bunuh diri. Ada juga yang sudah mencoba beberapa kali bunuh diri. Nah, ini bukan biasa. Ini bukan masalah mental saja, tapi ini namanya spiritual battle gitu ya. Ini namanya peperangan roh, dan bentuk ini merupakan spiritual bondage atau perbudakan roh. Nah, akar permasalahan dari yang tadi yang saya sebutkan itu disebabkan oleh roh jahat yang biasa masuk melalui dosa yang kita lakukan atau juga dosa leluhur yang diturunkan kepada kita. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan di Markus 6 ayat 13 dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, semestinya orang yang percaya Yesus, orang yang di dalam Yesus, mereka itu bisa mengusir setan.
atas dasar nama Yesus, karena sudah diberikan kuasa gitu. Makanya dikatakan sama Paulus kepada kepada jemaat Efesus, lawan kita itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa. Di ayat yang lain juga dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, tapi bagaimana kita melawan iblis kalau kita sendiri pun sedang dalam perbudakan roh jahat, ya? Kalau kita lihat bagaimana perjalanan pelayanan Yesus dan juga rasul-rasul serta orang-orang percaya di kisah para rasul, mereka dipenuhi roh, makanya mereka itu diberi kuasa untuk menyembuhkan juga orang sakit. Jadi bukan hanya Yesus atau murid-muridnya atau orang-orang percaya pada kisah para rasul, mereka mengajar tentang Injil, tetapi mereka juga menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir setan, mengusir banyak setan gitu ya. Nah, artinya ini merupakan harusnya gambaran dari gereja. Nah, tapi kalau misalnya kita sendiri terikat dengan roh jahat, gimana kita mau mengusirnya? Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kalau kalian misalnya teman-teman siapapun yang mendengarkan video ini, kamu merasa contoh-contoh di atas tadi terjadi dalam kehidupanmu, itu artinya kamu butuh pelepasan. Kamu butuh deliverance. Nah, kalau kamu tidak bisa melepaskan dirimu, maka tentu carilah orang yang bisa melepaskannya. Orang tersebut adalah orang yang mengenal Yesus, yang dipenuhi dengan kuasa. Bisa hamba Tuhan, bisa siapapun gitu. Nah, kalau tidak menemukannya, carilah pelayanan-pelayanan yang memang khusus bergerak di dalam deliverance. Ya. Karena saya percaya Tuhan mengasihi kita gitu ya. Tuhan mengasihi kita, dan kalau Tuhan mengasihi kita, saya percaya Dia juga mati untuk setiap kutuk-kutuk, untuk menghancurkan setiap belenggu-belenggu di dalam kehidupan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati.